Politik identitas, suatu strategi dan bentuk politik yang kembali diperbincangkan di khalayak ramai, khususnya sih di kalangan politikus. Isu ini muncul lagi karena statement yang dikeluarkan oleh Partai Umat. Mereka menyebutkan bahwa mereka adalah partai yang menggunakan politik identitas. Nah, gara-gara itu tuh, membuat berbagai partai merespon statement mereka, kayak Golkar dan PDI yang jelas menolak politik identitas. Juga PSI kemarin yang menyebutkan melalui wakil ketua umumnya Andi Budiman bahwa Partai Umat keliru dalam memahami politik identitas. Sampai saat ini KPU pun ingin mencoba mengkonfirmasi langsung dan bahkan akan menegur jika mereka benar menggunakan politik identitas di kampanyenya. Yang menurut KPU sih, bisa saja politik identitas mengganggu kestabilan dan ketertiban politik di Indonesia. Apalagi ini tahun politik menuju pemilu 2024. Tapi nih guys, sebenarnya apa sih politik identitas itu? Dan apa pula politik identitas yang dimaksud oleh Partai Umat? Nah, hal ini akan kita bahas pada Vokal Belmondo. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Biasanya nih, orang-orang salah memahami di antara dua hal, yaitu politik identitas dengan identitas politik. Keduanya sangat berdekatan, tapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan loh. Mari kita mulai memahami terlebih dahulu apa itu politik identitas. Definisi terhadap politik identitas itu beragam, namun bermakna sama. Nah, sebelum membahas definisinya, saya akan coba menjelaskan asal dari politik identitas. Dikutip dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, sejarah kemunculan politik identitas ini adalah dari gerakan politiknya para kaum minoritas yang menggunakan kesamaan identitasnya untuk menuntut hak-hak mereka yang tertindas. Misalnya, gerakan politik identitas yang dilakukan kaum feminisme, hak asasi orang kulit hitam di Amerika, gerakan ras Indian di Amerika, dan berbagai gerakan lainnya. Jadi, asal-muasal politik identitas ini adalah ketidakadilan yang diterima satu identitas tertentu. Sehingga membuat mereka harus menuntut hak mereka yang ditindas dengan bersatu atas dasar kesamaan identitas. Nah, kemudian politik identitas ini berkembang hingga penggunaannya nggak lagi hanya kaum minoritas atau yang tertindas, melainkan kelompok lain yang bahkan mayoritas. Maka dari itu, para ahli politik mulai mendefinisikan politik identitas dengan makna politik di mana sekelompok orang yang memiliki identitas baik ras, agama, etnis, sosial, dan budaya yang sama yang mempromosikan kepentingan khusus mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lain. Atau dalam definisi yang saya kutip dari Encyclopedia Britannica and the Harvard Crimson, disebutkan satu kalimat yaitu the exclusivity of their identity. Jadi, tujuannya adalah eksklusivitas kelompok saja, bahkan dalam satu jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran yang berjudul Identity Politics in the 2019 Indonesia General Election, politik identitas didefinisikan dengan ekstrim, yaitu pemanfaatan identitas sebagai alat yang berguna untuk memobilisasi orang, menjaga batas, dan membangun koalisi yang dapat dikerahkan dalam perebutan kekuasaan atau bertujuan sebagai upaya memenangkan persaingan kekuatan politik dengan lawan. Maka dari itu juga dalam ensiklopedia Stanford tadi disebutkan bahwa akibat penyimpangan dalam perkembangannya, politik identitas menjadi bahaya. Karena tujuan dalam tuntutan politik identitas itu terlalu eksklusif dan bukan untuk dimasukkan ke dalam kelompok manusia universal. Sehingga memunculkan perpecahan dan pemisahan antar kelompok karena tuntutannya bukanlah untuk kepentingan secara umum. Maka dari itu, kesalahan penggunaan politik identitas umumnya terletak pada tiga hal nih guys. Yang pertama, digunakan oleh kelompok mayoritas. Karena kayak sejarahnya tadi, tujuan awal politik identitas kan untuk menuntut hak-hak kaum minoritas yang ditindas. Yang kedua, politik identitas dianggap sebagai politik kebangsaan. Nah, ini salah banget. Karena politik identitas yang mengeksklusifkan kelompoknya tentu akan berbeda dengan politik kebangsaan yang tujuannya adalah persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, yang sering keliru adalah politik identitas dianggap sebagai politik praktis. Ini dipahami karena setiap gerakan politik praktis dianggap selalu menggunakan politik identitas. Padahal, politik praktis menjadi politik identitas itu ketika identitas seperti kesukuan, keagamaan, dan lainnya dijadikan komoditas untuk memobilisasi dan mempengaruhi perilaku pemilih.
Lalu kita balik ke atas tadi. Apa sih bedanya dengan identitas politik? Identitas politik itu adalah konstruksi untuk menentukan posisi kepentingan si subjek politik dan komunitas politiknya. Sedangkan politik identitas itu mekanisme, gerakan, atau pengorganisasian identitas sebagai sumber saran politik. Simpelnya nih, identitas politik itu adalah menunjukkan figur dengan identitas apa komunitas politik tersebut. Contoh, Partai PKB, P3, PKS, dan Partai Umat yang menggunakan identitas Islam sebagai identitas politiknya. Sedangkan politik identitas itu penggunaan identitas sebagai alat. Contoh, dulu PKI menggunakan identitas komunis untuk memobilisasi massa dan menyerang lawan politiknya. Jadi, keduanya itu beda banget. Dan mungkin dari yang saya lihat sih, yang dimaksud oleh Partai Umat lebih ke identitas politik dibanding politik identitas. Mungkin kekeliruan itu bisa diterima atau dikoreksi. Bagaimana kalau menurut teman-teman nih tentang politik identitas? Coba kasih komentar di bawah ya. Oh iya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa pemirsa Geolife.